Di dunia yang kita tinggali, manusia selalu dikejar oleh satu hal yang tak pernah benar-benar bisa dijelaskan. Rasa lapar bukan hanya lapar secara fisik, tapi juga lapar akan makna, tujuan, dan alasan untuk terus berjalan. Kita hidup di tengah keinginan yang aneh, dunia yang luas, penuh kemungkinan, namun sering terasa kosong. Dalam kios kehidupan, kita mencoba mencari sesuatu yang bisa memberi arti. Dan mungkin itulah mengapa kisah dalam Detailios in Dungeon atau yang lebih dikenal sebagai Dungeon Meshi terasa begitu dekat dengan manusia. Karena di balik cerita petualangan memasak monster di dungeon, tersembunyi refleksi yang lebih dalam tentang hidup, rasa kehilangan, dan usaha manusia untuk tetap bertahan dalam kenyataan pahit. Aku sering berpikir, mengapa manusia terus melangkah meskipun tahu dunia ini tidak selalu adil. Pertanyaan itu sangat terasa jelas ketika kita melihat perjalanan Laios, seorang petualang yang tampak sederhana, bahkan sedikit aneh karena obsesinya terhadap monster. Tapi di balik sifatnya yang tampak ringan, ada tragedi yang diam-diam mendorongnya. Adiknya, Palin, telah dimakan oleh naga merah. Sebuah tragedi yang harusnya menghancurkan siapapun. Namun, alih-alih tenggelam dalam keputusasaan, Laios memilih sesuatu yang tidak biasa. Ia terus maju, bahkan ketika mereka kehabisan uang dan makanan, ia mengambil keputusan yang terdengar gila, memakan monster yang mereka temui di dungeon. Keputusan ini terdengar seperti komedi, tapi jika kita melihatnya lebih dalam, ini adalah bentuk perlawanan terhadap absurditas dunia. Filsuf Albert Camus pernah mengatakan bahwa hidup itu absurd. Dunia tidak memberi jawaban pasti terhadap penderitaan kita. Kita kehilangan orang yang kita cintai, menghadapi tragedi, dan sering kali tidak ada alasan logis di balik semuanya. Namun, menurut Camus, manusia memiliki satu pilihan penting, menyerah pada kehampaan atau memberontak terhadap absurditas itu dengan tetap hidup. Dan dalam cara yang aneh, Laios melakukan pemberontakan itu. Ia tidak melawan naga dengan kemarahan, ia tidak tenggelam dalam kesedihan. Ia memilih bertahan hidup dengan cara yang paling absurd sekalipun, memakan monster. Di titik inilah, karakter lain menjadi sangat penting. Senshi, seorang kurcaci yang melihat dungeon bukan hanya sebagai tempat berbahaya, tapi sebagai ekosistem. Bagi Senshi, monster bukan sekedar musuh, mereka adalah bagian dari siklus kehidupan, sesuatu yang bisa dipahami, dihormati, bahkan dimakan dengan cara yang benar. Pandangan ini sangat dekat dengan konsep keseimbangan alam, tapi secara filosofis, ia juga mencerminkan gagasan dari psikolog Carl Jung tentang shadow dalam diri manusia. Menurut Jung, manusia memiliki sisi gelap yang sering kita tolak. Kita menganggapnya buruk, menyajikan, atau tidak manusiawi. Tapi sebenarnya sisi gelap itu adalah bagian dari diri kita yang harus dipahami, bukan dimusnahkan. Monster dalam dungeon bisa dilihat sebagai simbol dari bayangan itu, hal-hal yang kita takuti, hal-hal yang kita anggap menjijikan. Namun ketika Laios dan Senshi memasaknya, mereka tidak lagi melihat monster sebagai sesuatu yang harus dibenci. Mereka mencoba memahami, menerima, bahkan memanfaatkannya. Ini adalah metafora yang aneh, tapi sangat manusiawi. Seringkali, untuk bertahan hidup, kita harus berdamai dengan sisi dunia yang tidak indah. Namun, perjalanan ini tidak hanya tentang Laios dan Senshi, ada juga Marsil, seorang penyihir app yang sering menjadi suara moral dalam kelompok mereka. Marsil mewakili sisi manusia yang masih mempertahankan rasa jijik, rasa takut, dan bahkan norma. Ia sering menolak ide memakan monster karena bagi dirinya itu terasa salah. Dan konflik ini sangat menarik, karena dalam kehidupan nyata, kita juga sering berada di posisi Marsil. Kita ingin mempertahankan nilai moral, tapi dunia kadang memaksa kita untuk menghadapi kenyataan pahit. Apakah kita tetap berpegang pada idealisme atau beradaptasi agar bisa bertahan? Dungeon Meshi tidak memberikan jawaban yang sederhana, tapi justru disitulah kekuatannya. Jika kita melihat lebih dalam lagi, dungeon itu sendiri adalah simbol yang sangat kuat. Sebuah tempat yang gelap, penuh bahaya, penuh misteri, tapi juga penuh dengan sumber kehidupan. Dalam banyak cerita fantasi,
dungeon adalah tempat yang harus ditaklukkan. Namun di dungeon Messi, dungeon adalah dunia itu sendiri. Tempat di mana manusia dipaksa menghadapi ketakutan mereka, rasa lapar mereka, dan batas moral mereka. Dan mungkin itu juga gambaran kehidupan kita. Kita semua berjalan di dungeon masing-masing, kadang tersesat, kadang terluka, kadang kehilangan seseorang yang sangat kita cintai. Tapi seperti Laios, kita terus berjalan, bahkan ketika dunia terasa absurd. Filsuf Friedrich Nietzsche pernah berkata bahwa manusia harus menemukan cara untuk mengatakannya pada kehidupan, bahkan pada penderitaan sekalipun. Ini bukan berarti kita harus menikmati tragedi, tapi kita harus menerima bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Dan jika kita mampu menerima itu, maka kita bisa menemukan makna bahkan di tempat yang gelap sekalipun. Dungeon Messi dengan segala humor dan keanehannya sebenarnya sedang berbicara tentang hal itu. Tentang bagaimana manusia bertahan hidup, tentang bagaimana kita mencoba menemukan makna bahkan ketika dunia terasa kosong, dan tentang bagaimana terkadang harapan muncul dari tempat yang paling tidak kita duga, bahkan dari sepiring sup monster. Pada akhirnya, mungkin hidup memang tidak memiliki jawaban yang jelas. Kita berjalan melalui keheningan, melewati chaos yang tak bisa dipahami sepenuhnya. Kita menghadapi tragedi, kehilangan, dan kehampaan yang kadang terasa terlalu berat untuk ditanggung. Namun, seperti para petualang di dungeon itu, kita tetap melangkah. Kita mencari makna di tengah kenyataan pahit. Dan mungkin pertanyaan yang sebenarnya bukanlah mengapa dunia itu begitu absurd, melainkan ketika kita berada di kedalaman dungeon kehidupan kita sendiri, apakah kita masih memiliki keberanian untuk terus berjalan?